Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Matematika Teman Kita. Kali ini kita akan belajar mengenai teknik membilang pada kaidah pencacahan. Ini pada materi peluang. Yang belum subscribe, silahkan subscribe ya. Terima kasih. Kaidah pencacahan ini adalah suatu kaidah yang digunakan untuk menghitung semua kemungkinan yang dapat terjadi dalam suatu kejadian. Ada beberapa teknik pencacahan, yaitu di sini teknik membilang, notasi faktorial, permutasi, dan kombinasi. Untuk pertemuan kali ini kita akan membahas tentang teknik membilang. Nah, teknik membilang itu disebut juga sebagai pengisian tempat atau filling slots, atau disebut juga sebagai aturan perkalian. Karena dalam menghitung semua kemungkinan yang dapat terjadi dalam suatu kejadian digunakan operasi perkalian. Di sini saya akan memberikan contoh soal untuk teknik membilang atau aturan perkalian. Nah, ini soal yang pertama. Untuk keperluan penelitian akan ditanam 4 jenis padi P1, P2, P3, P4 pada 5 petak sawah yang berbeda. Jadi petak sawahnya itu S1, S2, S3, S4, dan S5. Untuk soal yang A, buat diagram pohon dan tabel silang untuk menentukan banyak cara penanaman. Jadi nanti yang A ini kita akan, jadi ini pembahasannya. Untuk yang A ini akan dibuat diagram pohon dulu. Nah, cara membuat diagram pohon, nanti jenis padinya akan ditanam, masing-masing jenis padi akan ditanam ke 5 petak sawah yang berbeda. Jadi ini jenis padi, sini saya tulis jenis padi pertama yaitu P1, ini nanti akan ditanam ke, nah jadi ke 5 petak sawah yang berbeda. Jadi di sini P1 itu akan ditanam ke S1, S2, S3, S4, dan S5. Ini diagram pohon. Ini untuk jenis padi yang pertama. Kemudian untuk jenis padi yang kedua, P2, ini juga akan ditanam pada 5 petak sawah yang berbeda. Jadi di sini S1, S2, S3, S4, dan di sini S5. Ini nanti dilanjutkan terus sampai yang terakhir jenis padi keempat. Ini untuk jenis padi yang ketiga sama juga akan ditanam pada 5 petak sawah yang berbeda. Jadi gini. Kemudian jenis padi yang terakhir yaitu di sini P5, ini akan ditanam pada petak sawah pertama, kedua, ketiga, keempat, dan kelima. Jadi diagram pohonnya seperti ini. Masing-masing jenis padi, jadi 4 jenis padi akan ditanam pada 5 petak sawah yang berbeda. Kemudian di sini setelah diagram pohon, di sini ditanyakan tabel silang. Untuk diagram pohonnya seperti ini. Kemudian di sini untuk tabel silangnya saya bahas di sini. Jadi yang A untuk tabel silang. Nanti kita buat tabel.
Jadi ini sawahnya, ini jenis padinya. Jadi untuk padi di sini P1, P2, P3, P4. Di sini sawahnya S1, S2, S3, S4 dan S5. Maka nanti di sini pasangannya P1, S1, di sini P1, S2, ini P1, S3, P1, S4, P1, S5. Kemudian di sini P2, S1, P2, S2, P2, S3, P2, S4, sini P2, S5. Ini juga sama, P3, S1, P3, S2, P3, S3, di sini P3, S4, dan di sini P3, S5. Ini juga sama, di sini berarti P4, S1, P4, S2, P4, S3, P4, S4, di sini P4, S5. Jadi ini ada tabel silang pasangan sawah dan padi. Jadi padi yang akan ditanam ke 5 petak sawah yang berbeda. Ini untuk membuat tabel silang. Tadi yang pertama diagram pohon. Kemudian sekarang soal yang B, tentukan banyak cara penanaman. Nah, ini karena di sini sudah dibuat tabel silang untuk menentukan cara penanaman, tinggal dihitung saja. Berarti di sini ada berapa pasangan? Ini 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4. Berarti bisa diperoleh dengan 5 dikalikan 4. Jadi di sini banyak. Jadi di sini banyak cara penanaman. Nah, padinya ada 4, kemudian sawahnya ada 5. Jadi tinggal 4 kali 5, yaitu di sini 20 cara. Nah, ini tadi kalau dihitung ini ada 20 pasangan. Caranya seperti itu. Kemudian contoh yang kedua, tentukan banyak pasang pakaian yang dapat dikenakan seorang siswa apabila ia mempunyai 5 celana panjang dan 8 kemeja. Nah, ini juga sama, berarti nanti bisa langsung dikalikan. Namanya tadi aturan pencacah, teknik membilang tadi disebut juga aturan perkalian karena menggunakan operasi perkalian. Jadi untuk soal yang pertama tadi, banyaknya sawah ada 5, kemudian jenisnya padi ada 4. Berapa cara penanaman? Berarti tinggal 4 dikalikan 5. Sekarang juga sama, tentukan banyak pasang pakaian yang dapat dikenakan seorang siswa apabila ia mempunyai 5 celana panjang dan 8 kemeja. Ini kalau mau membuat dengan tabel silang bisa, tapi nanti pasti kelamaan. Jadi langsung saja ini sehingga di sini banyak pasang pakaian, yaitu celananya 5 dikalikan kemejanya 8, berarti 40 pasang. Jadi ini hasilnya seperti ini. Jadi tinggal dikalikan saja. Itu nomor 2. Kemudian yang nomor 3, dari kota A ke kota B ada 4 jalan yang dapat dilalui. Dari kota B ke kota C ada 8 jalan yang dapat dilalui. Tentukan banyak cara seseorang dapat pergi dari kota A ke kota C melalui kota B. Jadi tadi dari kota A ke kota B ini ada 4 jalan. Kemudian dari B ke C di sini ada 8 jalan.
Nah, untuk soal yang A, dari kota A ke kota C, berarti soal yang A itu dari kota A akan ke kota C. Berarti nanti banyaknya cara, sehingga di sini banyaknya cara berapa? Dari A ke B sendiri ada 4, dari B ke C ada 8. Berarti di sini 4 kalikan 8, 32 cara. Kemudian soal yang B, dari kota A ke kota C melalui B dan kembali lagi ke kota A melalui kota B. Jadi ini pulang pergi ya, dari A ke C lewat B, dari C ke A juga lewat B. Dari A ke C tadi 32 cara, nah ini dilanjutkan. Berarti kan di sini dari A, berarti kan rutenya A ke B, B ke C, kemudian C ke B, B ke A. Jadi kembali lagi ke A. Sehingga di sini banyaknya cara. Ini dari A ke B itu ada 4, kemudian dari B ke C itu ada 8, dari C ke B ini juga ada 8, kemudian dari B ke A ini ada 4. Nah, nanti tinggal dikalikan aja. 4 kali 8 itu 32, dikalikan 8 kali 4 juga 32. Nanti silahkan dikalikan hasilnya berapa. Ini untuk soal yang B. Kemudian soal yang C, dari kota A ke kota C melalui kota B dan kembali lagi ke kota A melalui kota B. Tetapi jalan yang dilalui pada pulang dan pergi berlainan. Nah, ini bedanya. Kalau soal yang B tadi itu jalannya boleh sama boleh enggak. Jadi tidak ada aturan jalan yang dilalui tidak boleh sama. Jadi ini yang B tadi terserah mau lewat jalan yang tadi sudah dilewati pada waktu berangkat, pulangnya sama boleh. Tapi yang C ini enggak boleh. Kalau tadi lewatnya melalui jalur pertama, pulang dia tidak boleh melewati jalur pertama. Jadi otomatis karena di sini tidak boleh sama jalurnya, berarti dari A ke B, kemudian B ke C, C ke B, kemudian B ke A. Dari ini berarti banyak caranya, sama dengan dari A ke B itu ada 4, dari B ke C itu ada 8. Nah, sekarang setelah sampai C dia kembali lagi ke B, tapi jalannya tidak boleh sama. Berarti tadinya ada 8 jalan, tinggal karena tadi udah dilewati satu jalur, berarti tinggal 7 jalur. Jadi dikurangi 1. Kemudian dari B ke A tadinya ada 4, karena tadi sudah dilewati satu jalur, berarti tinggal berapa jalur yang bisa dilewati? Tinggal 3. Jadi ini harus dikurangkan 1. Karena di sini syaratnya pada pulang dan pergi harus berlainan ini. Sehingga di sini 32 dikalikan 21, silahkan nanti dihitung. Nah, ini cara untuk mencari jalur yang dapat ditempuh seseorang ya. Kemudian yang keempat, tentukan banyak bilangan yang dapat dibentuk dari angka-angka 1, 2, 3, 4, 5, dan 6 jika bilangan yang terjadi merupakan bilangan ratusan dan boleh ada angka yang sama. Di sini ada angka yang sama, berarti di sini bilangannya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Ada 6 angka. Nanti kalau di sini akan dibuat bilangan ratusan. Nah, ratusan itu ada berapa bagian? Bilangan ratusan itu ada di sini untuk kolom pertama ratusan, kolom kedua itu puluhan, dan kolom ketiga satuan. Nah, nanti karena di sini boleh berulang, karena di sini angka yang tersedia ada 6, berarti yang menempati yang menempati ratusan itu boleh 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi di sini ada 6 angka. Yang menempati puluhan, karena di sini boleh angka yang sama, berarti juga boleh 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti di sini juga ada 6.
Ya menempati satuan sama, karena di sini angkanya boleh sama. Berarti boleh antara 1, 2, 3, 4, 5, 6 yang tersedia ini. Sehingga di sini 6. Maka banyaknya bilangan ratusan berarti 6 kalikan 6 kalikan 6. 36 kalikan 6. 216 bilangan. Nah, ini yang dibentuk dari 6 angka ini untuk bilangan ratusan dan boleh ada angka yang sama, jangan seperti itu. Kemudian yang B, bilangan ribuan dan tidak boleh ada angka yang sama. Nah, sekarang kalau ribuan berarti di sini kolomnya ada 4 ya, 1 2 3. Ini yang pertama itu ribuan, kemudian ratusan, puluhan, dan satuan. Nah, sekarang tidak boleh ada angka yang sama. Misal di sini saya menentukan yang ribuan dulu, berarti yang boleh mengisi antara 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti di sini ada 6 angka yang boleh mengisi bilangan ribuan. Kemudian untuk ratusan, karena tidak boleh ada angka yang sama, karena ini dari 6 angka yang tersedia sudah dipakai 1 untuk ribuan, berarti untuk ratusannya tinggal 6 dikurangi 1, berarti di sini 5. Nah, nanti langkah selanjutnya sama. Untuk puluhan, karena di sini 5 itu tersedia untuk ratusan, sudah dipakai 1 dari 5 tadi pasti dipakai 1, berarti yang tersedia tinggal 4. Untuk satuan, di sini puluhannya ada 4 angka yang tersedia, sudah dipakai 1, berarti untuk untuk satuan tinggal 3 angka. Sehingga nanti banyaknya bilangan 6 kalikan 5 kalikan 4 kalikan 3. Ini 30 dikalikan 12. Berarti di sini 360 bilangan. Ribuan dan tidak boleh ada angka yang sama. Kemudian nomor 5, dari angka-angka 0, 1, 2, 3, 5, 7, 8, 9 akan dibentuk bilangan-bilangan. Tentukan banyak bilangan ribuan yang angkanya berlainan. Nah, ini silahkan nanti kalian coba bilangan ribuan nanti berarti. Nah, ini saya kasih. Untuk ribuan tadi berarti ada berapa kolom? Ada 4. Nah, nanti silahkan kalian coba di sini angkanya harus berlainan. Nah, perhatikan ya, di sini ada 0, 0 ini nanti boleh tidak masuk ke ribuan? Tidak boleh. Karena kalau 0 dijadikan ribuan nanti pasti bilangannya jadi bilangan ratusan. Nah, untuk yang B nanti silahkan kalian coba bilangan ratusan ganjil yang angkanya berlainan. Nah, ini ratusan ganjil. Ratusan itu berarti tadi ada 3 kolom. Nah, kalau nanti ganjil, di sini banyak bilangan ratusan ganjil. Kalau ganjil nanti silahkan yang ditentukan itu yang satuannya dulu. Karena kalian tahu bilangan ganjil genap itu ketika kalian melihat satuan dari suatu bilangan. Di sini bilangan yang ganjil yaitu angka yang ganjil yaitu 1, 3, 7, dan 9. Berarti otomatis 1, 3, 7, 9. Berarti di sini ada berapa? 4. Nah, silahkan kalian coba sendiri untuk nomor 5 yang A dan B. Nanti hasilnya berapa? Nanti hasilnya silahkan kalian tuliskan di kolom komentar. Untuk pembelajaran kali ini saya cukupkan sekian. Yang belum subscribe silahkan subscribe ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.